Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah Juru Selamat kami, sumber hidup kami. Hanya kepadamu kami memiliki sukacita, kekuatan, dan hidup. Maka kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hari-hari yang telah kami lalui, terutama dalam komunitas PTRS ini. Semoga kebersamaan kami juga di tengah keluarga, atas hari-hari yang telah kami lalui Kau berkati, sehingga menjadi berkat-berkat bagi kami. Secara khusus, hari ini kami memohon berkat-Mu, penuhilah ruangan ini dengan kasih kuasa-Mu. Hadirlah di tempat ini, sehingga di tempat ini nama-Mu dimuliakan. Dan dalam pertemuan pleno pengurus PTRS ini, Kau izinkan kami menghasilkan buah-buah kasih yang berkelimpahan dalam pertemuan pleno ini untuk rangkaian program di tahun 2024 ini, agar nama-Mu semakin dimuliakan, semakin banyak keluarga-keluarga diberkati, secara khusus keluarga-keluarga para pengurus PTRS ini dan juga orang-orang yang kami layani. Kami serahkan semua rangkaian acara di hari ini dalam kuasa-Mu, sehingga di tempat ini hanya ada kuasa-Mu yang nyata dan menjadi berkat bagi kami dan atas orang-orang yang kami layani dalam rapat ini. Semua kami serahkan kepadamu, karena Engkaulah Allah kami, Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Bunda Maria, kami mohon pertolongan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk kembali. Mazmur 119 ayat 105. Ini firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka ini menjadi spirit bahwa semua program-program kita, terutama di 2024 ini, maupun rancangan-rancangan kita dalam hidup kita ke depan, ini sebenarnya kita punya panduan, kita punya tuntunan, yakni firman. Ya, maka firman inilah yang menjadi kekuatan terang bagi kaki dan langkahku melangkah baik di siang maupun malam hari, baik dalam sehat maupun sakit, baik dalam suka maupun duka. Firman ini menjadi terang bagi langkah kakiku, karena di hadapanku ada begitu banyak jalan pilihan. Namun dengan kekuatan firman, kita akan dituntun langkah kita, kaki kita untuk melangkah. Terutama dalam rangkaian program-program kita di tahun 2024 ini, yang sudah disiapkan dalam prapleno dan kita akan plenokan. Maka para saudara, saya membayangkan itu juga yang dikerjakan oleh ini, Romo Halim. Saya membayangkan Romo Halim ini membuat resep-resep menu retret, ya, untuk bagaimana pasangan-pasangan suami istri itu, ya, bisa terus mengalami kasih Tuhan. Tidak lain adalah sumbernya dalam firman. Maka dari firman itulah saya merenungkan Romo Halim mengerjakan dua hal, yakni meracik menu-menu retret pembinaan pasutri dalam program-programnya yang sangat fenomenal ini, dan yang satunya lagi, firman yang sama digunakan oleh Romo Halim untuk menjadi terang bagi kakinya sendiri untuk melangkah sebagai pribadi, sebagai seorang imam, sebagai seorang hamba Tuhan. Maka teladan dari Romo Halim
yang mengambil kekuatan firman, sehingga lahirlah resep-resep yang muncul begitu luar biasa dalam retret-retret tulang rusuk ini. Juga untuk kekuatan bagi Romo Halim sendiri. Maka saya mengambil ayat ini untuk juga menjadi kekuatan bagi kita, terutama di program 2024 ini. Ya, mari lanjut. Nah, maka di sumber kitab suci ini semua jawaban atas persoalan hidup kita itu ada di sini. Cuma masalahnya kandel, tebal, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kadang-kadang buka kuwi butuh energi. Lebih enak kalau ini makan langsung jadi. Buka YouTube, TikTok, nah itu lebih cepat. Tapi kalau buka sendiri, merenungkan sendiri, wah ini kadang-kadang nyalinya untuk duduk merenung itu berat. Tapi sebenarnya disitulah sumbernya. Maka ini saya kutip beberapa resep, ya, beberapa resep dari firman Tuhan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hidup kita. Ya. Ini soal harta kekayaan ini. Wah ini baru saja di omongan Pak Teguh tadi di pintu depan itu pada saya. Amsal 11, 24, 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Nah ini, Amsal. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Koma, nah ini repotnya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah ini wis. Ini firman Amsal. Amsal mengatakan ada yang menabur harta tapi tambah kaya. Ada lagi, ada yang menghemat harta malah soyo kekurangan. Nah ini siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sedangkan di Matius, Yesus mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hal-hal semua yang kau khawatirkan itu akan ditambahkan kepadamu. Kita kadang-kadang kebalik, mencari penyelesaian atas kegelisahan kita, sampai lupa kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang kita gelisahkan itu soal kesehatan, soal relasi, soal keuangan, soal macam-macam akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ini salah satu terang untuk jalan kita soal rezeki kesejahteraan. Berikutnya. Nah ini agak repot. Ini hubungan antara orang tua dan anak, ya ini kompleks ya, rumit. Tapi firman ada, siapa yang mengutuki ayah ibunya, ini pelitanya akan padam waktu gelap. Nah ini repot, karena sekarang memang banyak orang tua yang memang jengkel ke anak. Ya. Maka firman ini akan jadi komplain bagi anak-anak yang orang tuanya memang, wah memang bapak ibuku, papa mamaku memang, nah, tapi firman mengatakan begitu. Ya. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, maka pelita ya, hidupnya padam pada saat gelap. Ini Amsal berikutnya 29:17, terutama untuk orang tua. Didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketentraman kepadamu, mendatangkan sukacita kepadamu. Maka kalau anak tidak dididik, ya maka kebalikannya, anak tidak akan memberikan ketentraman dan sukacita kepadamu. Yesus bin Sirak, ada nasihat juga.
Barang siapa menghormati bapaknya, ya, meskipun bapaknya kadang-kadang memang membuat tensi tinggi, tapi kalau menghormati bapaknya maka dosanya dipulihkan, dosanya dilebur. Ya, ini firman. Dan siapa memuliakan ibunya, serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Nah, ini nasihat-nasihat Injili, firman ya, dari kitab suci, wahyu Tuhan, terutama untuk relasi orang tua dan anak. Barang siapa menghormati bapaknya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya pula. Dan perhatikan, apabila bersembahyang, niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapaknya akan panjang umurnya. Dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan ibunya. Ini baru secuil pelita bagi kaki kita untuk melangkah di tengah rumitnya relasi orang tua dan anak. Nah, ini menjadi pesan juga. Berikutnya, ini yang terakhir. Saya lupa sudah pernah saya sampaikan atau belum. Ini adalah bekal senjata untuk perang. Ya, Efesus. Kita tengah aktivitas hari ini isinya memang perang. Perang dengan kelemahan kita, perang dengan situasi tekanan macam-macam, peperangan rohani. Maka kalau berangkat perang, ya, bukan hanya berangkat modal Bapak Abdurrahman Amin, ya, tapi harus dengan senjata rohani yang disiapkan. Ya, maka kadang-kadang kita terkecoh, loh sembahyang saya sudah banyak kok, kalah dalam usaha, kalah dalam emosi, kalah dalam, karena ternyata senjatanya baru secuil, masih ada perlengkapan lain yang harus disiapkan. Maka dalam peperangan rohani, pertempuran rohani, Santo Paulus mengingatkan dalam Efesus bab 6, 10-20. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan keadilan. Maka sembahyang tok belum cukup. Ziarah ke sendang Gua Maria, macam-macam belum cukup. Sampai semangatnya Gua Maria yang belum jadi pun mesti diparani. Ya, saking semangatnya dinteni sampai diresmikan ya, saking loh Romo, saya sudah doa begitu banyak kok masih, ya karena masih ada yang lain. Ternyata doanya kenceng tapi hidupnya tidak benar dan tidak adil. Firman mengatakan, berdirilah tegak, berikatkan kebenaran dan berbaju jirah keadilan. Maka doa tetap harus disertai dengan hidup benar dan adil. Kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Hidup benar dan adil pun masih perlu ditambah dengan sukacita bersaksi akan kasih Tuhan. Ya, hidup benar, adil, doa, dan bersaksi, sharing. Dan terutama pergunakanlah perisai iman, ketopong keselamatan, dan kekuatan dari firman Allah. Nah, ini para saudara, ini secuil betapa di kitab ini, firman ini, ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita berjalan, melangkah di tengah rumitnya dan gelapnya tantangan hidup kita. Semoga tahun 2024 ini bidang-bidang yang ada di PTRS ini dengan semangat dari firman juga, mulai dari arisan, kur, donor darah, sosial, keluarga, rohani, ya, semua program-program yang mengalir dari firman, yakni kasih akan Tuhan dan kasih akan sesama. Dan semoga semangat dari pleno ini juga
mengalir dalam keluarga kita, sehingga kita pun semakin bertekun dalam firman, sehingga kita tidak lagi takut untuk melangkah, karena kaki kita diterangi Tuhan dengan firman-Nya, dan langkah kita, jalan kita dituntun dengan berkat-Nya. Selamat berpleno, selamat untuk melanjutkan kehadiran Tuhan di tengah keluarga, jadilah saksi Tuhan bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Romo untuk penjelasannya.